guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua karena telah menonton, subscribe, like, komen, dan share ke medsos para sahabat semuanya. Saya berharap semoga para sahabat sawit dan karet semuanya selalu sehat dan sukses dan hasil panennya akan berlipat ganda. Itulah doa saya untuk para sahabat sawit dan karet. Dan juga jangan lupa menonton Prolobi Profesional Logika dan Bijaksana. Prolobi TV adalah channel baru saya yang membahas seputar tentang semua peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari dan juga mengenai motivasi dan inspirasi. Mana tahu apa yang saya sampaikan itu juga pernah Bapak Ibu dan sahabat karet dan sawit alami, sehingga itu bisa menjadi satu mungkin penyelesaian permasalahan itu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat sawit dan karet semuanya. Semoga selalu sehat dan sukses. Nah, pada kesempatan ini ada yang bertanya mengenai ini sebenarnya adalah lanjutan dari pertanyaan yang lalu, bagaimana bentuk untuk penyaringan karet agar tidak terbuang atau hanyut ke kolam maupun sampai ke sungai. Memang kalau untuk saringan karet itu sebenarnya itu gampang ya, atau maksudnya mudah. Yang pertama yang dibuat itu adalah dalam berbentuk oily trap. Mungkin Bapak Ibu tahu yang dimaksud oily trap itu. Oily trap itu adalah ketika aliran air limbah yang membawa karet yang kecil-kecil itu, kita buatkan oli trapnya. Jadi oli trap itu airnya itu dari bawah, sedangkan karetnya terapung. Jadi karetnya nanti baru kita ambil. Ada petugas yang mengambilnya. Kemudian setelah melalui oli trap kita bisa buat berapa banyak. Jadi untuk yang pertama airnya ngalir. Kalau misalnya karet yang terbawa, dia masih ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian supaya kita menjamin bahwa karet ini tidak hanyut, kita buat saringan. Saringan adalah seperti ini. Nah, jadi saringannya itu kita buat dari besi beton. Jadi kita sejajarkan besi beton itu halus-halus gitu supaya karet itu tidak lewat. Nah, jadi kita istilahnya kita tidurkan besi yang beton yang sudah disusun itu di air di mana karet itu akan lewat, maka airnya akan lewat dan karetnya itu tertinggal. Di sanalah baru kita ambil. Dan kemudian jangan menggunakan plat yang berlubang karena itu mudah tersumbat. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan plat yang berlubang-lubang itu karena mudah tersumbat. Ketika lubang-lubang kecilnya itu tersumbat karet, maka air itu akan tergenang atau membanjir tinggi karena tidak bisa lewat. Tapi kalau menggunakan besi beton, setidaknya airnya itu tetap masih lewat. Seperti contoh yang tadi saya tampilkan itu. Nah, kemudian di belakangnya itu kita masih membuatnya oli trap. Artinya karet itu masih bisa masih terapung dan airnya itu dari bawah sampai nanti air pembuangan ke IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya itu sudah bersih. Tetapi ada lagi karet yang sangat halus sekali. Kadang-kadang dari jauh kita tidak nampak, karetnya sangat halus sekali. Biasanya dia pasti lewat. Nah, ketika sampai di IPAL, itu juga ada perusahaan yang memasang plat stainless, tapi lubangnya itu 1 mili. Saya ada lihat di beberapa perusahaan yang membuat seperti itu. Jadi ketika air limbah dari IPAL itu keluar, yang akan dibuang ke sungai itu melewati plat tersebut. Dan karet yang kecil-kecil itu akan tertangkap di sana. Nah, di sana dibuat ada motor penggerak yang untuk menyapu karet itu supaya ke tepi dan bisa diambil. Sekaligus untuk menghindari karet yang kecil-kecil itu menyumbat lubang-lubang di plat itu. Jadi terus kiri kanan. Saya pernah lihat
lihat di beberapa pabrik karet memasang seperti itu. Jadi plat itu seperti ini, jadi ada sapu terus gitu. Jadi tujuannya adalah supaya karet itu tidak menyumbat lubang-lubang ini. Yang kedua adalah karet-karet itu digerakkan ke samping agar mudah diambil. Jadi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan seperti itu. Jadi mudah diambil. Sehingga ketika air limbah yang terbuang dan untuk disalurkan atau dialirkan ke sungai itu sudah terbebas dari bahan atau dari karet-karet, dari yang besar sampai yang terkecil itu semuanya terambil. Yang kecil-kecil itu yang kita saring dari air limbah itu memang nampaknya kecil-kecil, tapi kalau dalam satu hari itu setidaknya 10 atau 20 kilo bisa dapat. Bayangkan kalau dalam satu bulan sudah berapa, satu tahun sudah berapa, itu bisa kita jual ke pabrik gelang karet. Biasanya ada orang-orang yang khusus untuk membeli bahan-bahan buangan dari karet itu dan dipergunakan untuk membuat gelang karet. Nah, ini jawaban dari saya, dan tadi saya sudah tampilkan semuanya. Semoga jawaban saya bisa memuaskan Bapak yang bertanya tersebut. Terima kasih, semoga para sahabat semua selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.